Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuda Dana Prahara. Kali ini saya akan mencoba memberikan sebuah tutorial singkat seri daripada kelanjutan pengelolaan kinerja yang telah Bapak Ibu rencanakan pada bulan Januari kemarin. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, setelah kemarin tanggal 31 terakhir Bapak Ibu merencanakan hasil kinerja atau RHK di PMM, tiba saatnya mungkin di bulan Februari ini kita akan mengulas atau kita akan melengkapi, menindaklanjuti terkait dengan apa yang telah kita rencanakan. Nah, bagaimana kira-kira Bapak Ibu masih semangat? Mudah-mudahan semuanya semangat ya. Nah, Bapak Ibu, seperti biasa Bapak Ibu, untuk menindaklanjuti rencana yang telah dibuat di RHK, Bapak Ibu seperti biasa masuk ke PMM ya masing-masing. Kemudian Bapak Ibu masuk ke pengolahan kinerja. Nah, ketika sudah masuk ke pengolahan kinerja, alhamdulillah Bapak Ibu sekarang sudah muncul 3 menu yang bisa Bapak Ibu cek dan juga Bapak Ibu tindak lanjuti ya. Yang pertama adalah cek langkah observasi yang telah direncanakan, dan ini kalau Bapak Ibu sudah disetujui dan disepakati, ini tentunya akan muncul ketiga ketiga menu ini. Yang pertama cek langkah observasi Bapak Ibu. Nah, ketika dicek langkah observasi, Bapak Ibu nanti akan melihat pilihan atau kesepakatan yang telah disetujui oleh kepala sekolah tentang praktik kinerja ya. Poin pertama yaitu praktik kinerja. Nah, praktik kinerja ini berbeda-beda sesuai dengan pilihan ataupun rekomendasi di raport pendidikan. Dan yang kemarin Bapak Ibu pilih tentunya ada beberapa yang mungkin disetujui oleh pimpinan maupun bisa jadi direvisi mungkin cocoknya Bapak Ibu kemana gitu. Nah, salah satunya contoh saya ini untuk praktik kinerja masuknya indikator yang akan diobservasi oleh atasan, yaitu tentang aktivitas interaktif peserta didik. Nah, Bapak Ibu boleh dicek di sini. Nah, ketika dicek rubrik observasi kelas, maka akan ada tampil fokus perilaku yang akan diobservasi. Nah, salah satu contohnya Bapak Ibu nanti akan membaca apa saja indikator yang ada di sini ya. Nah, salah satunya contohnya mungkin saya di aktivitas interaktif, maka ada 3 tiga komponen utama perilaku yang akan diobservasi oleh pimpinan gitu. Nah, Bapak Ibu nanti bisa membaca mana yang harus Bapak Ibu lakukan, perilaku yang dianjurkan, mana perilaku yang harus dihindari dalam pelaksanaan observasi pembelajaran nanti. Nah, setelah Bapak Ibu selesai, maka klik saya mengerti. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ketika sudah membaca, memahami rubrik observasi tadi, maka Bapak Ibu boleh nanti melanjutkan ke isi dokumen dan persiapkan. Nah, isi dokumen di sini nanti Bapak Ibu akan tersaji menu perilaku spesifik apa yang akan dipelajari oleh Bapak Ibu dan apa yang dapat ditampilkan pada observasi di kelas. Nah, ini ada 3 pilihan Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh memilih salah satunya atau tiga-tiganya, maksimal 3 boleh. Ya, jadi fokusnya nanti Bapak Ibu mau kemana. Apakah salah satu contohnya saya ini adalah apakah akan memberi peran lebih pada semua peserta didik atau mengajukan proses diskusi dan berpikir kritis dan selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu checklist minimal 1 atau maksimal 3. Kemudian apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Nah, di sini Bapak Ibu boleh nanti upaya mempelajarinya apa, misalkan contoh saya akan mencoba mencari sumber pembelajaran yang relevan.
dan lain sebagainya ya, tergantung Bapak Ibu upaya yang akan yang akan Bapak Ibu laksanakan. Kemudian jadi ini upayanya bebas ya, maksudnya tidak harus selalu sama, tergantung daripada topik yang terkait gitu Bapak Ibu. Kemudian jadwal observasi Bapak Ibu nanti isi, tapi harus didiskusikan dulu dengan atasan ya, jangan hanya sepihak gitu ya. Nanti misalkan di sini Bapak Ibu boleh misalkan di bulan Februari atau di bulan Maret misalkan ya. Nanti di bulan Maret tanggal berapa sesuai dengan kesepakatan atasan. Kemudian Bapak Ibu nanti jenjang pilih, kalau kita kan SMP ya, kemudian kelasnya kelas berapa. Hubungan saya kelas 9, contoh kelas 9. Mata pelajaran yang dipilih, mungkin di sini contoh PPKN. Nah, kemudian catatan lain, jam observasi ini ataupun hal-hal yang terkait dengan observasi, jadwal observasi, Bapak Ibu boleh ditulis di sini. Misalkan observasi akan dilaksanakan pada jam ketiga atau jam 09.30 waktu Indonesia Barat misalkan gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu hal selanjutnya, maka Bapak Ibu harus menyiapkan dokumen dalam observasi, yaitu modul ajar atau RPP ya kalau di K13. Modul ajar beserta perangkat asesmennya di dalamnya. Nah, Bapak Ibu boleh mengunggah langsung. Nah, nanti Bapak Ibu ketika klik unggah, Bapak Ibu bisa melalui unggah dokumen, bisa ambil karya. Nah, ambil karya ini apabila Bapak Ibu modul ajarnya sudah ada di PMM ya. Nah, kalau unggah dokumen di sini berarti Bapak Ibu harus mengunggahnya di laptop atau di penyimpanan dokumen yang Bapak Ibu simpan dokumennya ya. Nah, di sini misalkan cari dokumen yang kira-kira Bapak Ibu menyimpan modul ajar gitu ya. Seperti contohnya ini. Misalkan modul ajar kelas 8, ini MA. Nanti sudah kalau misalkan format PDF-nya jangan lupa ya, kemudian kapasitasnya 10 MB. Nah, kalau lebih dari 10 MB biasanya tidak sistem tidak akan membaca. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu semuanya ini komplit, tidak ada masalah, nanti akan muncul di sini hijau, kumpulkan. Nah, karena saya belum membuat janji atau belum diskusi tentang observasi ini, maka belum bisa dikumpulkan ininya belum bisa ditindaklanjuti selanjutnya. Nah, itu ya Bapak Ibu, kalau ini fitur ini jadwal observasi sudah diisi secara komplit, maka nanti akan tombol biru kumpulkan ini muncul, kemudian Bapak Ibu klik kumpulkan. Atau kalau misalkan masih ragu, tinggal disimpan draft aja dulu ya. Nah, simpan draft sebelum keluar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu setelah isi dokumen, Bapak Ibu nanti tinggal menunggu hasil menunggu hasil pemeriksaan dari atasan untuk selanjutnya pelaksanaan observasi. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, setelah pelaksanaan observasi kita sudah selesai, dicek, kemudian kita isi, langkah selanjutnya kita akan mengumpulkan bukti pengembangan kompetensi dan tugas tambahan ya. Nah, ini sebelum Bapak Ibu kumpulkan, pastikan Bapak Ibu di laptop atau di komputer Bapak Ibu sudah tersaji bukti-bukti yang akan dikumpulkan. Nah, ini memang bukti ini bisa kita kumpulkan sebelum tanggal 30 Juni ya Bapak Ibu. Jadi masih banyak waktu, namun apabila Bapak Ibu sudah ada misalkan buktinya, alangkah baiknya Bapak Ibu ditabung untuk dikumpulkan. Nah, salah satu contohnya begini, kita kumpulkan misalkan pengembangan kompetensi yang sudah kita rencanakan di RHK bulan Januari kemarin. Klik kumpulkan. Nah, sehubungan mungkin saya ada beberapa hal yang sudah dikumpulkan ya. Salah satu contohnya misalkan bukti-bukti yang sudah ada yang seperti di PMM pelatihan mandiri ya. Saya mempunyai baru satu, maka klik
lanjutkan ya, atau kumpulkan. Nah, kemarin kan sertifikat topik Merdeka Belajar sudah saya upload. Nah, tinggal mungkin nanti satu lagi Bapak Ibu untuk diunggahnya gitu, karena kan dua dari perencanaannya itu dua, maka nanti tinggal satu lagi yang saya unggah sehubungan dengan memang belum muncul sertifikatnya, jadi saya belum bisa mengunggah. Kemudian hal yang lain sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi, Bapak Ibu nanti tinggal menguploadnya di sini ya. Nah, jadi contohnya mungkin salah satu praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Nah, nanti tinggal kumpulkan di sini, kumpulkan, tinggal unggah ya. Karena dua sertifikat yang saya rencanakan, berarti nanti tagihannya ada dua sertifikat yang harus diunggah di sini. Nah, itu Bapak Ibu untuk pengembangan kompetensi. Kemudian tugas tambahan pun sama. Nah, sehubungan tugas tambahan yang Bapak Ibu emban, nanti buktinya adalah di SK ya, SK pembagian tugas, maka harus dikumpulkan di sini. Nah, sehubungan saya di tugas tambahan itu ada 3, maka SK atau bukti dukungnya harus ada 3 yang saya kumpulkan. Seperti itu. Proses unggahnya sama seperti yang tadi gitu. Tinggal klik unggah, nanti cari, kemudian oke. Simpan. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya setelah tugas tambahan, Bapak Ibu nanti bisa ngecek dokumen lainnya ya, dokumen dokumen KWSP, dokumen kehadiran kelas. Nah, ini kalau nanti pas pada waktunya ini akan muncul, dan Bapak Ibu harus mengunggahnya karena mungkin ini batas waktunya belum dibuka, maka ini masih ngeblur gitu ya. Nah, yang bisa Bapak Ibu cek adalah perilaku kerja. Nah, cek di perilaku kerja ini perilaku kerja yang sudah disepakati oleh Bapak Ibu sesuai dengan realisasi atau ACC dari pimpinan atau atasan atau kepala sekolah. Nah, nanti ada fitur, ada penyesuaian dari atasan misalkan. Nah, ini hal yang bisa jadi dikoreksi atau direvisi oleh atasan yang tadinya Bapak Ibu contoh memilih komponen kompeten daripada perilaku kerjanya kurang sesuai, atau bukan kurang sesuai, artinya kurang dari sudut pandang pimpinan lebih cocok ke yang lain, maka pimpinan memilih yang lain. Nah, ini adalah ada penyesuaian. Nah, kalau Bapak Ibu sudah selesai di 7 komponen perilaku kerja, maka klik saya mengerti. Nah, itu mungkin Bapak Ibu alur setelah Bapak Ibu merencanakan LHK, kemudian di bulan Februari ini Bapak Ibu bisa ngecek dan melaksanakan langkah-langkah selanjutnya yang bisa dikumpulkan, dan yang sudah misalkan punya jadwal di observasi praktik kinerja, maka ini yang akan bisa dilakukan atau dilaksanakan. Demikian Bapak Ibu yang mungkin dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan dapat bisa sedikit mencerahkan atau membantu Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.